Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat kepada Nabi mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita membahas tentang keutamaan memuji dan bersyukur kepada Allah. Artinya dalam sebuah kehidupan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya memuji dan bersyukur kepada Allah itu adalah hal yang sangat diutamakan. Kenapa? Orang yang memuji Allah akan bisa bersyukur atas nikmat Allah, dan begitu juga sebaliknya. Orang yang bersyukur kepada Allah akan juga memuji kepada Allah, karena dua itu akan sejalan. Kenapa orang bisa bersyukur kepada Allah? Hal yang pertama, orang itu meyakini bahwasanya sesuatu yang dia miliki itu adalah milik Allah. Apa contohnya? Hal yang pertama adalah harta, umur, badan, anak, kendaraan, pangkat dan jabatan, dan segala macam sesuatu yang kita miliki. Kita meyakini bahwa itu adalah pemberian Allah dan titipan dari Allah. Maka yang demikian, ketika kita sudah meyakini demikian tersebut, maka insya Allah kita dapat mensyukurinya, baik maupun nikmat itu besar maupun nikmat itu kecil. Dan sebaliknya, orang tidak meyakini bahwa segala sesuatu itu milik Allah, hartanya, jabatan, anak, dan dia tidak meyakini bahwa itu Allah yang memberi. Dia meyakini bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya, hasil keringatnya, hasil usahanya. Maka orang tersebut adalah tidak akan mensyukuri nikmat Allah dan tidak akan memuji Allah. Kenapa? Dia tidak merasa bahwa Allah itu memberinya. Maka ini adalah kesalahan terbesar dalam sebuah kehidupan. Maka orang ini adalah sangat hina di mata Allah dan selalu mendapatkan kerugian-kerugian, kecuali sedikit keuntungan yang Allah berikan hanya untuk menunda-nunda azab Allah. Itu saja. Dan dalam agama namanya istidraj. Artinya apa? Orang tidak mensyukuri nikmat Allah, selalu durhaka, kufur atas nikmatnya. Tapi dia hartanya banyak, hartanya berlimpah, kekayaan yang berlimpah-limpah. Itu hanya istidraj dari Allah. Tetapi Allah akan memberi memanjangkan azabnya, baik di dunia maupun akhirat. Suatu saat akan Allah beri azabnya. Maka di dalam Al-Quran kita meyakini dalil-dalil untuk menegaskan bahwa bersyukur dan memuji Allah itu adalah hal yang sangat diutamakan dalam Islam. Di dalam kitab Radiyatus Shalihin, keutamaan memuji dan bersyukur, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 152. Fazkurni azkurkum waskurni wala takfurun. Jika kamu ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jika seandainya hamba Allah itu ingat kepada Allah, baik duduk, berdiri, berbaring, maupun dalam sholat, ketika dia ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepadanya. Selanjutnya apa? Dan bersyukurlah kamu bagi aku dan janganlah kamu kufur. Ini penegasan. Artinya apa? Kalaulah kita ingat dalam Allah, maka Allah mengawali dengan ingat dulu. Ingat kepada Allah. Ketahui Allah. Pelajari tentang Allah. Setelah itu apa? Allah juga akan mengingatmu. Setelah Allah mengingat kita, maka syukuri atas nikmatnya. Kita mengetahui bahwasanya pemberian segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Maka disitulah kita bisa bersyukur kepada Allah. Selanjutnya penegasan Allah untuk menegaskan lebih tegas. Di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minal azabil sadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambah. Dan siapa yang kufur atas nikmatku, maka azab itu sangat pedih. Artinya apa?
Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Jika kita bersyukur atas nikmat kebahagiaan, Allah tambah kebahagiaan. Jika kita bersyukur atas nikmat harta, maka Allah akan tambah harta. Jika kita mensyukur nikmat pangkat, Allah tambah pangkat. Jika kita mensyukur nikmat ilmu, maka insya Allah Allah akan menambah ilmu kita. Maka bahagialah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Setelah kita bersyukur, kita meyakini dan kita selalu memuji Allah dengan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka seringlah kita mengucapkan Alhamdulillah dengan zikir-zikir, baik setelah sholat maupun di dalam kehidupan kita. Baik sedang duduk, berdiri maupun berbaring, seringlah ucapkan Alhamdulillah atas tanda rasa syukur kita kepada Allah. Mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, hati kita meyakini bahwa segala sesuatu yang saya miliki adalah pemberian dari Allah. Selanjutnya, wala in kafartum minal azabil sadid. Artinya apa? Siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan mengazabnya. Banyak orang yang memiliki harta, memiliki anak, jabatan yang tinggi, tetapi merasa susah, merasa miskin, merasa hina, dan merasa terpuruk. Kenapa orang tersebut? Orang tersebut adalah tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Sebab penyebabnya apa? Orang tersebut tidak merasa Allah itu yang memberi nikmat. Hartanya, kedudukannya, pangkatnya, dia tidak merasa Allah memberi. Dia merasa usahanya lah yang bisa membuat dia kaya, usahanya lah yang bisa dia berpangkat, mempunyai jabatan, dan mempunyai mewah sekalipun. Orang tersebutlah yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah azab dengan azab Allah. Sebab azab Allah itu bermacam-macam. Allah bisa mengazab manusia itu dengan membanyakkan harta. Allah juga bisa mengazab manusia dengan menghilangkan hartanya. Allah juga bisa mengazab manusia dengan membiarkan manusia itu kaya dan dalam kesesatan. Maka suatu saat akan Allah berikan azab yang sangat hina, dan di dalam neraka adalah neraka jahanam. Maka sebelum kita meninggal, maka berikanlah kesadaran kepada diri bahwa apa-apa yang kita miliki adalah itu milik Allah. Maka wajiblah kita mengembalikan itu milik Allah dan meyakini bahwa ini adalah pemberian Allah. Jika kita sudah meyakini yang demikian, maka insya Allah rasa syukur dalam hati untuk selalu memuji Allah akan datang. Ketika itu datang kepada diri kita, maka istiqomahlah dalam berzikir kepada Allah, dalam memuji Allah dan mensyukuri nikmatnya, maka insya Allah akan Allah tambah segala nikmat yang telah Engkau berikan. Marilah kita sama-sama menyadari dan mengingatkan kepada sama manusia agar kita mensyukuri nikmat Allah, karena adalah ini hal yang utama dalam kehidupan. Main untuk mencapai kebahagiaan, menambahkan kekayaan, menambahkan harta adalah salah satu intinya yang Allah berikan adalah bersyukur atas nikmatnya dan meyakini bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Maka dalam zikir kita banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Segala sesuatu itu adalah datang dari Allah, maka wajiblah kita mengembalikan kepada Allah dan meyakini bahwasanya itu milik Allah. Simpulan yang terdekat adalah syukuri nikmat Allah, yakinilah apa yang kita miliki adalah milik Allah, syukuri, insya Allah Allah akan menambah. Dan jangan kita termasuk orang kufur. Seandainya pada hari ini kita orang yang kufur, maka kembalilah ke jalan Allah agar Allah mengampuni sebelum kita meninggal. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan Allah masukkan kita orang-orang yang soleh dan bersyukur atas nikmat Allah dan selalu memuji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.